Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dalam kesempatan hari ini bisa berkumpul kembali bersama-sama ke Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, usaha kita, keringat kita semuanya dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bu, hari ini insyaallah kita ingin membahas tentang kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajar. Jadi Rasulullah itu adalah seorang pengajar. Ini penting karena setiap ibu itu di dalam kitab-kitab tarbiyah dikatakan sebagai al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi sebelum dididik oleh gurunya di sekolah, sebelum dididik oleh gurunya di TPA, sebelum dididik oleh guru-guru yang ada di luar rumah, pendidik utama seorang anak itu adalah seorang ibu. Karena kita tahu ayah kewajibannya mencari nafkah, sudah sibuk di luar, capek, maka kewajiban itu diserahkan kepada ibu. Kenapa diserahkan kepada seorang ibu? Karena memang seorang ibu, seorang perempuan memiliki peran yang sangat penting di dalam agama. Ya, jadi kalau misalnya laki-laki yang disuruh ngajarin anak di rumah, Bu, laki-laki kan gak sabaran. Yang ada anaknya diomelin. Kalau misalnya perempuan bisa sabar. Makanya sampai saya pernah baca ada satu penulis itu mengatakan, kenapa kok rahim itu dititipkan kepada perempuan, bukan kepada laki-laki? Apa itu rahim dalam bahasa Arab artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Penyayang. Itu menunjukkan bahwasanya sifat sayang Allah itu lebih banyak dititipkan kepada seorang ibu. Makanya rahim dititipkan kepada seorang perempuan. Itu salah satu bentuk apresiasi dari Allah kepada seorang ibu. Nah, balik lagi tadi, karena Rasulullah itu adalah seorang pengajar, kemudian seorang ibu itu adalah pengajar yang al-ummu madrasatul ula. Itu maka kita perlu tahu kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bahas hari ini sebagai seorang pengajar. Pertama, karena Rasulullah yang menyatakan dirinya sendiri sebagai seorang pengajar. Jadi ada kisah yang sangat terkenal, Bu, ketika Rasulullah itu marra bi majlisaini, datang. Kemudian di satu tempat itu ada dua majlis. Ya, di satu masjid ada dua majlis. Yang pertama itu adalah majlis zikir. Yang kedua adalah majlis ilmu. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat Masjid Nabawi misalnya, itu kan banyak tiang-tiang. Dan setiap majlis itu kan beda-beda. Ini ada majlis matematika, ini ada majlis fikih. Bahkan di Masjid Nabawi juga dipelajari fisika. Dan diajari matematika. Kemudian ada majlis zikirnya, berbeda-beda. Nah, waktu itu Nabi marra bi majlisaini, datang, kebetulan ada dua majlis di situ. Yang satu adalah majlis zikir, majlis doa, yang kedua adalah majlis ilmu. Kata Nabi, kilahuma ala khairin. Dua-duanya itu adalah majlis yang penuh dengan kebaikan. Tapi wa ahaduhuma afdalu min sahibihi. Tapi ada satu majlis yang lebih baik daripada majlis yang lain. Jadi Nabi nggak mengatakan yang baik terus ini yang lainnya jelek, enggak. Dua-duanya sama-sama majlis yang penuh kebaikan.
tapi ada majlis yang lebih utama daripada majlis yang lain. Amma haula'i fayad'una Allah wa yarghubuna ilaihi. Adapun mereka majlis yang di situ mereka berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kalau misalnya Allah berkehendak, Allah kasih apa yang mereka minta. Kan zikir, doa itu kan minta. Ya. Kemudian wa in syaa'a mana'ahum. Tapi kalau misalnya Allah berkehendak, Allah pun juga bisa tidak memberikan apa yang mereka minta. Wa amma haula'i, adapun majlis yang satunya lagi, fa yata'allamuna al-fiqha aw al-ilma. Mereka yang belajar ilmu, mereka yang belajar fikih. Wa yu'allimuna al-jahila. Kemudian setelah pulang dari majlis itu, mereka ini ngasih tahu, mengajarkan kepada al-jahil, orang-orang yang tidak tahu. Fahum afdal. Itu adalah majlis yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi di akhir riwayatnya, wa innama bu'ithtu mu'allima. Saya ini diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar. Tsumma jalasa fihim. Di antara dua majlis itu, Nabi duduknya di mana, Bu? Majlis zikir atau majlis ilmu? Majlis ilmu. Jadi Nabi ikut join, Nabi ikut gabung di antara dua pilihan yang sama-sama baik. Ternyata Nabi lebih milih untuk duduk bersama dengan orang-orang yang belajar ilmu. Fayata'allamuna al-fiqha aw al-ilma. Kenapa? Karena tadi landasannya wa innama bu'ithtu mu'allima. Karena saya diutus oleh Allah. Selain untuk menyempurnakan akhlak, ya kan, liutammima makarimal akhlak, saya juga diutus oleh Allah untuk mu'allima, sebagai seorang pengajar. Itulah kenapa kita ini harus tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika mengajar, apa saja metode atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mengajar kepada para sahabat-sahabatnya. Karena bagaimana kita mau meneladani Rasulullah dalam mengajar kalau kita nggak tahu bagaimana Rasulullah mengajar kepada para sahabat-sahabatnya. Baik. Pertama, Rasulullah itu mengajar tentu dengan teladan. Rasulullah mengajar dengan teladan. Ini yang paling penting. Makanya guru itu yang khawatir terhadap teknologi, yang khawatir terhadap AI, yang khawatir terhadap kepintaran artificial intelligence, ya kan, adalah mereka guru-guru yang hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, bukan mengandalkan keteladanan. AI nggak bisa menggantikan peran guru sebagai teladan. Nah, jadi Rasulullah itu hadir sebagai seorang yang bisa diteladani, yang penuh dengan keteladanan. Ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu bagi kalian semua adalah uswah hasanah, adalah teladan yang baik. Nah, jadi dalam mengajar pun Rasulullah menjadi teladan. Dalam segala aspek kehidupan Rasulullah adalah teladan kita semua. Rasulullah misalnya seorang suami menjadi teladan, jadi pemimpin jadi teladan dalam kepemimpinan. Kemudian menjadi seorang anak, ya menjadi teladan juga dalam menjadi seorang anak. Jadi semua aspek kehidupan itu kita bisa teladani kepada Rasulullah SAW. Karena memang itulah Rasulullah. Rasulullah pertama kali diutus oleh Allah untuk makarimal akhlak, kemudian untuk mu'allimah, dan Rasulullah itu mempunyai tanggung jawab sebagai uswah hasanah, teladan. Kenapa? Karena kalau seorang guru sudah nggak memiliki teladan, maka bisa digantikan perannya dengan AI tadi. Ya kan, ngerjain PR, ya kan, itu kan udah bisa pakai AI sekarang. Kemarin saya lihat matematika itu diajari lewat AI. Ya kan? Kemudian guru-guru itu ketakutan, perannya digantikan. Makanya itu guru itu bukan hanya mengisi otak, tapi juga harus mengisi ruh, juga harus mengisi kejiwaan. Nah, seorang ibu di rumah pun juga harus demikian. Jangan cuma
hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di buku, tapi juga harus siap menjadi seorang teladan. Bagaimana Sayyidah Khadijah itu menjadi teladan yang luar biasa buat anak-anaknya ketika lagi ada di rumah. Kan saya pernah cerita bagaimana Sayyidah Khadijah itu menutupi rasa sakitnya yang luar biasa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidah Fatimah itu kan protes, wahai ibu, kenapa nggak sampaikan saja kepada Rasulullah kalau engkau sedang sakit? Toh pasti nanti Rasulullah akan cancel semua jadwalnya. Ya kan? Karena tahu Fatimah kalau misalnya ayah ini orang yang luar biasa. Ya, apalagi kepada Sayyidah Khadijah yang bucinnya juga luar biasa. Ya, jadi kenapa kok Sayyidah Khadijah? Kenapa kok engkau tidak katakan saja engkau sedang sakit? Terus apa kata Sayyidah Khadijah? Saya nggak mau menjadi beban bagi Rasulullah ketika ada di dunia. Tugas Rasulullah itu sudah berat di luar sana. Jangan sampai saya ini menjadi beban bagi Rasulullah dalam berdakwah. Karena Sayyidah Khadijah juga paham, tahu kalau misalnya bilang sakit Rasulullah cancel semua jadwalnya. Jadi makanya Khadijah nggak mau, dan itu betul-betul diingat oleh Sayyidah Fatimah di rumah. Kemudian Rasulullah itu betul-betul menjadi teladan. Ada banyak kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi buat kita semua sangat luar biasa untuk kita teladani. Seperti misalnya Rasulullah itu pernah ditarik lehernya oleh seorang badui pakai selendang ketika lagi jalan-jalan bersama dengan Anas bin Malik. Misalnya Rasulullah lagi jalan sama Anas bin Malik nih berdua. Kemudian ada orang nggak dikenal, ya kan, orang Arab badui ini. Kemudian tarik selendang Rasulullah yang mengikat di lehernya. Nah itu biasanya kan kita suka pakai kalau lagi di musim dingin, misalnya pakai syal, ya kan, itu ditarik. Dan kebetulan kata Anas bin Malik itu selendangnya itu bahannya terbuat dari bahan yang kasar. Ketika ditarik oleh Arab Badui, ya kan, kemudian Anas bin Malik kaget, ditarik lagi sama Anas bin Malik. Kira-kira Bu, kalau kita yang ada di posisi seperti Rasulullah, apa yang kita omongin ke Arab Badui? Ya udah, segala macam binatang kita sebutin. Kita absen mulai dari guguk ya. Kebun binatang kita sebutin semuanya. Tapi Rasulullah enggak, Bu. Ya kan, ketika ditarik lagi sama Anas bin Malik, sampai kata Anas bin Malik, saya melihat ada bekas tarikannya itu memerah, ya kan. Tapi Rasulullah itu diam saja. Kemudian malah menenangkan Anas bin Malik. Kemudian Arab Badui itu dengan songongnya mengatakan, wahai Rasulullah, kau itu adalah utusannya Allah. Tolong berikanlah hakku yang Allah titipkan kepadamu. Jadi mau minta-minta, cuman pakai bahasa agamis. Jadi bawa-bawa agama. Dengan kan Allah sudah menitipkan rezeki kepadamu. Itu ada hak saya, tolong kasih kepada saya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Anas bin Malik, tolong kasih perbekalan kita buat dia. Wah, itu teladan yang luar biasa dari Rasulullah SAW yang disaksikan oleh Anas bin Malik. Rasulullah pun ya itu sangat menjaga dirinya untuk tidak marah. Tapi Rasulullah bisa marah. Buktinya adalah seorang sahabat itu yang saking pengen melihat Rasulullah marah, itu sampai mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk mencatat apapun yang engkau katakan ya, ketika engkau sedang marah. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan begitu, tolong izinkan saya untuk mencatat semua yang engkau katakan ketika marah. Kata Rasulullah, bukan, tenang, saya gak akan pernah marah. Enggak. Rasulullah justru bilang, tulislah, ya kan? Dan ketahuilah bahwasanya tidak akan keluar dari mulutku kecuali yang hak. Artinya apa? Rasulullah bisa marah, tapi keluar dari lisannya nggak sembarangan kata seperti kita, Bu. Kalau Rasulullah marah itu pun yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik. Nah, jadi keteladanan Rasulullah ini perlu ditiru oleh kita sebagai seorang pengajar. Bagaimana Rasulullah itu bukan cuma sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga Rasulullah itu mengisi ruhani seseorang.
mengisi kejiwaan seseorang. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu kalau mengajar, selain menjadi teladan tadi, Rasulullah itu mengajar juga penuh dengan keikhlasan. Nah, ini yang bisa ditemukan oleh seorang ibu di dalam rumahnya. Kalau guru-guru di sekolah, ya kan, guru-guru di mana itu, di TPA, guru-guru di kampus, itu kalau nggak digaji nggak ikhlas. Tapi kalau ibu di rumah, ya kan, ngajarin anaknya alif ba ta, itu bisa penuh dengan keikhlasan. Ya, karena bayangannya apa? Bayangannya ini anak kemudian nanti yang akan bisa menyelamatkan saya di akhirat. Nah, Rasulullah kalau mengajar itu begitu. Rasulullah itu mengajar penuh dengan semangat dan keikhlasan. Saking semangatnya Rasulullah itu sampai berpesan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, nanti akan ada sekelompok orang yang datang kepada kalian untuk belajar ilmu. Maka kalau mereka datang, jangan pernah sekali-kali kalian tolak, tapi justru katakan marhaban bikum, marhaban bikum. Apa artinya marhaban? Selamat datang. Itu selamat datang yang dari hati, selamat datang yang penuh dengan semangat. Jadi kalau misalnya kita bilang marhaban, ya kan, itu penuh dengan semangat. Kayak misalnya saya punya guru itu, kalau misalnya saya cetak, ya kan, itu selalu jawabnya dengan kalimat marhaba, Ustaz, marhaba. Bukan ye, apa? Bukan naon. Ya, tapi jawabnya dengan marhaba. Artinya beliau menyambut cetan dong, menyambut cetan itu dengan penuh semangat. Ya kan? Jadi jawabnya itu marhaba. Ya, Ustaz, marhaba. Ustaz, marhaba. Ustaz boleh nanya nggak marhaba? Ya, emang lulusan Alim atau mau? Akhirnya saya jadi ikut-ikutan. Waktu lagi ngajar di pesantren, ada santri, Ustaz izin ada waktu nggak? Marhaba. Ini Ustaz kerasukan apa? Tiba-tiba ngomong marhaba. Jadi Rasulullah itu mengatakan berpesan, marhaban bikum, marhaban bikum. Kalau ada yang datang, katakan marhaban bikum, ayo selamat datang. Artinya sambutlah mereka dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Di dalam redaksi yang lain bukan marhaban bikum, tapi marhaban bikum ya ahlal ilmi. Ada tambahan. Selamat datang kepada kalian wahai para penuntut ilmu. Jadi jangan ditolak. Itu pesan Rasulullah. Ya kan, ketika wasiatnya ketika nanti sudah wafat, kata Rasulullah, kalau ada datang buat belajar jangan pernah ditolak. Itu makanya waktu jadi guru itu nolak santri, Bu. Nolak santri buat curhat, buat ngaji. Itu saya keingetan itu hadis Rasulullah dan wasiat Rasulullah. Dan kebetulan juga saya juga punya guru waktu itu siap belajar, siap mengajar kapanpun. Saya belajar itu sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam nungguin di depan pintunya, ya kan, kemudian sampai ketiduran dibangunin sama beliau. Jadi ustadz itu kan banyak di pesantren sebetulnya, tapi yang kita serap itu kan beberapa, ya kan. Kebetulan yang kita serap ini rebutan, ya, jadi rebutan santri ada ribuan misalnya, ya kan. Yang kita serap ini cuma ada satu, rebutan sama santri yang lain. Jadi duluan itu. Mumpung di pesantren kan semuanya serba gratis, kalau udah keluar privat mahal. Jadi Rasulullah itu mengajar dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Rasulullah itu tidak pernah tidak semangat dalam menyambut ahli ilmu. Gitu. Makanya ibu nanti kalau di rumah anak itu mau ngerjain PR, sekalipun udah jam 11 malam, jam 12 malam, ya kan, jangan ngomel-ngomel, kenapa kok gak bilang dari kemarin? Kenapa kok baru bilang dari sekarang? Ingat wasiat Rasulullah, marhaban bikum, marhaban bikum. Selamat datang ya sini nak belajar. Dengan sekalipun hati dongkol. Kemudian Bu, Rasulullah mengajar tadi penuh dengan keikhlasan. Memang itu Rasulullah, ya kan? Semuanya itu liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala
syukur, nggak minta balasan. Bahkan sekedar ucapan terima kasih pun juga nggak pernah diharapin sama sekali sama Rasulullah. Kalau kita ini kan dapat balasan nggak apa-apa, tapi minimal terima kasih. Kalau nggak diucapin terima kasih itu kita bisa kepikiran, tadi saya mesti kok nggak terima kasih ya begini ya. Oh, dasar nggak tahu bersyukur. Tapi kalau Rasulullah itu jangankan balasan, jangankan hadiah, bahkan ucapan syukur pun sama sekali nggak diharapin sama Rasulullah. Itu saking ikhlasnya Rasulullah. Ya, jadi yang pertama teladan, yang kedua penuh semangat dan juga penuh keikhlasan. Kemudian yang ketiga Bu, Rasulullah itu kalau mengajar step by step, langkah demi langkah, semuanya bertahap, step by step. Jadi Rasulullah itu ketika dapat wahyu, Allah pun juga mensyariatkan Rasulullah untuk berdakwah secara step by step, mulai dari dirinya sendiri, kemudian dilihat sama keluarganya, kemudian keluarganya, kemudian kerabatnya, setelah kerabatnya baru khalayak ramai. Begitupun poin-poin ketika Rasulullah itu berdakwah, seperti misalnya khamar yang masyhur, itu kan nggak langsung diharamkan. Jadi Rasulullah itu beliau ketika ingin mengharamkan khamar itu menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jangan sholat dalam keadaan mabuk. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Karena pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum khamar itu benar-benar diharamkan, kan masih minum khamar, Bu. Ya kan? Kemudian lalu sholat, akhirnya bacaan sholatnya acak-acakan. Ya, surah Al-Kafirun. Ya, artinya fatal. Cuman karena hilang akalnya jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu. Dan akhirnya dipesankan supaya ketika sholat itu jangan dalam keadaan mabuk. Ya, kalau sekarang kita mabuk khamar enggak, tapi mabuk dunia. Akhirnya ketika lagi sholat pikirannya dunia. Beda mabuknya. Kemudian Bu, ketika setelah khamar tidak boleh didekati di tempat sholat, tidak boleh ketika kita lagi sholat mabuk, barulah kemudian Allah itu mengharamkan khamar. Kata Sayyidah Aisyah, kalaulah waktu pertama kali turun itu bukan ayat tentang surga dan neraka, bukan ayat tentang keimanan, tapi langsung Rasulullah itu mengatakan bahwasanya kalian tidak boleh minum khamar, niscaya kami tidak akan meninggalkan khamar. Kalau Rasulullah mengatakan kalian tidak boleh berzina, niscaya kami tidak akan meninggalkan zina. Itu kata Sayyidah Aisyah, menggambarkan bagaimana keadaan jahiliyah pada masa itu. Jadi Rasulullah itu mengajarkan berdakwah karena nggak pengen berdakwah secara bertahap itu, karena nggak pengen nanti malah justru Islam itu dicap sebagai Islam yang keras, agama yang keras, karena tidak mengajarkan segala sesuatunya step by step. Makanya kemudian ulama-ulama itu merumuskan bahwasanya dalam berdakwah itu ada 3 yang penting. Yang pertama adalah hasyah al-intibat, itu adalah berpegang teguh kepada syariat. Jadi tujuannya itu dalam berdakwah agar orang itu mau berpegang teguh kepada syariat. Kemudian yang kedua itu adalah hasyatut tadarruj. Semua dakwah harus dilakukan secara bertahap. Kemudian yang ketiga adalah hasyatul istimrar. Setiap dakwah itu harus dilanjutkan, harus dilakukan secara terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi Bu nggak usah sedih ketika kita berdakwah mengajak seseorang, ya kan, hari ini, ya kan, kemudian mereka nggak ikut. Dakwah itu tetap berlanjut bahkan ketika kita sudah tidak ada. Jadi dakwah itu harus istimrar, dakwah itu harus berlanjut, nggak mentingin siapa orangnya, ya kan. Makanya regenerasi itu juga penting, ya kan, karena sifat dakwah itu yang hasyatul istimrar. Jadi kalau misalnya saya nggak ada, nanti siapa yang akan melanjutkan berdakwah kepada orang-orang? Itu jadi sifat dakwah, mengutip dari apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau mengajar, ketika beliau berdakwah.
Kemudian Bu, Rasulullah yang keempat, kalau mengajar itu dengan motivasi, dengan semangat. Jadi Rasulullah itu tidak serta-merta menghakimi atau menjustifikasi. Seperti misalnya ada seorang sahabat itu datang ke masjid dalam keadaan Rasulullah itu sudah ruku. Wah, akhirnya karena tahu Rasulullah sedang ruku, beliau mempercepat larinya. Kemudian takut ketinggalan sama sholatnya, akhirnya dia sholat di mana aja, Bu? Sholat tidak satu baris dengan jamaah yang lain. Ya saking ketakutannya, misalnya depan pintu sini, Bu, ya kan? Wah, Rasulullah udah ruku, Allahu Akbar. Akhirnya nggak ikut baris sama jamaah yang lain. Kemudian setelah selepas sholat, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau sholat dalam keadaan ruku dan saya baru melihat itu, jadi saya berburu gerakan saya akhirnya sholat di soft itu ya Rasulullah, tidak bareng sama jamaah yang lain. Apa yang dijawab oleh Rasulullah itu? Malah diapresiasi semangatnya dalam beribadah. Ya kan? Wah, kamu hebat, tingkatkan semangat kamu terus menerus. Ya kan? Kemudian baru setelah itu, setelah diapresiasi, setelah dimotivasi bahwasanya semangatnya juga bagus, ya kan? Lain kali jangan sampai begitu. Ya, lain kali maksudnya dipersiapkan. Kalau pengen waktu sholat masuk itu sudah dipersiapkan dari sebelumnya. Dan kita kan sering nyalahin orang dulu, ya kan? Ketika datang, oh itu salah kamu, salah, semuanya serba disalahin. Akhirnya orang kagetan. Loh, kok tiba-tiba saya salah? Cuman kalau misalnya semangati dulu, positifnya dulu yang diambil, ya kan? Oh kamu bagus, ya kan, semangat kamu luar biasa. Mungkin kalau sahabat yang lain sudah pasrah, tapi kamu tetap semangat. Ada kan kalau misalnya kita tuh udah ruku, oh udahlah santai aja, pasrah, ngikut join di rakaat kedua. Ya, kalau ini sahabat sangat luar biasa semangatnya, maka itu diapresiasi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu diapresiasi sama Rasulullah. Ya kan, bagaimana semangatnya. Tapi footnote-nya ya, catatannya, tolong jangan diulang. Tapi positifnya dulu. Jadi orang itu bisa lebih menerima nasihat. Beda ketika kita ini diberikan nasihat dari awal sampai akhir itu disalah-salahin. Nggak ada baiknya sama sekali. Ya. Seperti ketika Rasulullah itu mengatakan bahwasanya yu'jibunil fa'lu, ya kan, saya senang dengan sikap optimis. Jadi Rasulullah itu menganjurkan orang itu supaya selalu optimis. Ya kan, itu senang sama orang yang optimis gitu. Dulu itu kata al-fa'lu itu belum dipahami sama para sahabat. Makanya sahabat itu nanya, ya kan, Umar fa'lu ya Rasulullah, sikap optimis itu bagaimana? Apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Kata Rasulullah itu adalah kata-kata yang baik, qaulul ma'ruf, kata-kata yang baik. Artinya apa? Setiap dalam kehidupan ini, ya kita ini harus mengedepankan kata-kata yang baik. Di dalam kekhawatiran, di dalam kegelisahan, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau kita gagal hari ini, ya Allah, dengan terima kasih atas pelajaran hari ini. Mudah-mudahan besok ya Allah Engkau berikan saya semangat yang lebih, dan saya akan berjuang lebih keras agar saya bisa berhasil. Dan selalu dipenuhi dengan kata-kata yang baik. Kalau mungkin orang sakit itu Bu ya kan, cepat taubat gitu. Udah bentar lagi ini mau mati, jangan begitu. Orang makin takut. Kamu sudah parah gitu. Kamu ingat taubat, kan, kamu istighfar. Ya kan gitu sih. Sabar. Ya, ini ujian. Allah bakal angkat derajat. Kemudian dosa-dosa bakal diampuni. Oh itu. Ya kan? Kemudian baru setelah itu kalau memberikan nasihat dipersilahkan memberikan nasihat. Ya kan? Tapi tetap dikasih harapan. Jadi dimotivasi terus. Ya kan, ada orang yang gagal dalam ujiannya dikasih motivasi. Kemudian ada orang yang gagal dalam usahanya dikasih motivasi. Ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik. Jadi Rasulullah itu kalau mengajar itu selalu penuh dengan harapan. Ketika ada seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, saya ini bermaksiat terus kepada Allah, apa yang harus saya lakukan? Bertaubat kepada Allah. Tapi saya setelah itu masih ya Rasulullah bermaksiat.
bertaubat kepada Allah. Tapi saya masih ya Rasul, kembali bertaubat kepada Allah. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kan begitu kata sahabat hilang hatta ya Rasulullah. Sampai kapan ya Rasulullah saya bermaksiat, saya bertaubat, bermaksiat lagi, bertaubat lagi, ya kan? Ya, sampai kamu itu capek untuk bermaksiat kepada Allah. Artinya Rasulullah memberikan harapan, ya kan? Sampai setan itu kalah, ya kan? Setan itu putus asa dalam mengajak kamu untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi Rasulullah itu senantiasa memberikan harapan. Dakwahnya itu memberikan harapan. Jangan sampai ketika ada orang datang pengen bertaubat, terus ustaznya ngomong, kamu udah ngapain aja? Oh, saya sudah bunuh 38 orang, Ustaz. Wah, 38 orang. Iya, saya sudah bukan cuma membunuh saja, saya ini psikopat, Ustaz. Ya, Ustaznya takut dibunuh. Udah, kamu diterima. Iya, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yuzillu an-nabiyyu wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi banyak setan itu yang ingin meredupkan cahaya Allah di dalam hati kita. Maksudnya meredupkan harapan di dalam hati kita, ya kan? Tapi yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, kita harus yakin bahwasanya harapan itu akan selalu ada. Kemudian Rasulullah mengajar itu dengan dialog interaktif. Nah, jadi kalau ngajar itu jangan cuma sekedar ngajarin anak itu jangan cuma sekedar ngasih materi kemudian anak mendengarkan, enggak, ajak dialog. Karena Rasulullah pun juga begitu, nanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana pendapatmu tentang ini? Kan sering begitu Rasulullah. Seperti yang saya pernah sampaikan itu kisah tentang orang yang lewat di depanmu masjid itu, kemudian Rasulullah, bagaimana pendapat kamu tentang orang itu? Kemudian dijawab, wah itu mah Rasulullah, kalau dia melamar pasti diterima, kalau dia ngomong pasti didengerin, kalau dia bercerita ya kan pasti diikuti, kalau dia memerintah pasti diikuti. Ya, itu kan dialog interaktif antara Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian seperti pada sahabatnya, kamu mau nggak saya kasih tahu tentang nasihat yang baik, kamu mau nggak saya kasih tahu, itu adalah dialog interaktif. Ya, makanya ketika kita mengajar itu jangan metodenya ceramah terus, tapi ada metode dialog interaktif. Karena itu yang Rasulullah juga ajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian yang terakhir Rasulullah itu mengajar itu juga dengan cerita. Ada satu buku itu ketika Rasulullah itu bercerita, isinya penuh dengan cerita. Karena dalam hadis-hadis Rasulullah itu banyak hadis-hadis yang di situ Rasulullah bercerita tentang orang-orang soleh, bercerita tentang orang-orang kafir, bercerita tentang masa-masa lalu, bercerita tentang yang akan datang. Itu Rasulullah bercerita, ya kan? Nah, kita juga bisa menerapkan metode ini kepada siapapun, karena menurut penelitian metode menyampaikan pelajaran dengan cerita itu diterima oleh semua kalangan, bukan cuma orang tua, tapi juga anak-anak dan anak muda. Semua kalangan itu menerima, ya kan? Karena memang menurut penelitian begitu. Saya pun juga masih semangat kalau misalnya diceritain. Ya kan? Ustaz, tahu cerita ini enggak? Saya nggak tahu ya. Oh iya udah saya ceritain ke Ustaz. Oh gimana ceritanya? Ya kan? Tapi saya ingin ceritanya misalnya gibah orang juga kan kita senang. Ya kan? Itu harusnya diubah ceritanya. Jangan cerita gibah orang. Nah, jadi Rasulullah itu mengajar itu pun juga dengan cerita, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu ketika berdakwah beliau bercerita bukan hanya kepada sahabat yang tua, tapi kepada sahabat yang muda, dan semuanya mendengarkan. Ya, anak-anak kecil cerita itu kan pasti semangat mereka. Orang tua pun juga sama, masih pada semangat untuk mendengarkan cerita. Maka ketika saya misalnya khutbah Jumat atau apa waktu di Indonesia itu sering kali diawali dengan sebuah cerita. Baru ketika cerita selesai, baru hikmahnya apa yang bisa
kita ambil ayat Al-Qur'annya, dalilnya, ya kan? Kemudian wah itu luar biasa, ya kan? Ketika saya santri pada ngumpul, selepas setoran itu selalu saya sini nak mendekat semuanya. Kemudian ketika sudah mendekat saya cerita. Kemudian besokannya mereka nanya terus, Ustaz cerita apa lagi hari ini? Padahal ceritanya cuma 5 menit, 3 menit itu Bu. Jadi inilah bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi seorang pengajar. Rasulullah diutus sebagai seorang pengajar. Rasulullah bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga Rasulullah itu menjadi seorang yang penuh dengan keteladanan. Rasulullah itu yang paling penting itu adalah mengajar dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Guru itu ibarat mata air. Kalau mata airnya jernih, maka nanti selanjutnya pun juga akan ikut jernih. Kalau sumber airnya sudah kotor, ya kan, maka sebersih apapun itunya akan tetap kotor. Ya kan? Maka pentingnya peran seorang guru karena dia itu merupakan sumber mata air. Maka hatinya harus bersih, dia harus mendidik hatinya. Sebagai seorang ibu harus mendidik hatinya bagaimana penuh dengan keikhlasan ketika mengajar seorang anak. Itu jangan sampai seperti banyak kasus ya di Indonesia. Saya pernah mendengar beberapa ketika seorang anak itu sudah besar, ketika anak seorang sudah besar kemudian mau menikah itu ditahan sama orang tuanya. Loh, kenapa ditahan? Karena merasa bahwasanya dia ini perempuan, ya kan, anak perempuan ini belum memberikan apa-apa untuk orang tuanya setelah bertahun-tahun dikasih pendidikan. Jadi harus kerja dulu di pabrik, harus setoran dulu, ya kan. Misalnya gaji pabrik 5 juta, harus setoran dulu 4 juta, ya kan, setiap bulannya. Nanti kalau misalnya sudah 4 tahun, 5 tahun baru diperbolehkan untuk menikah. Ada nggak Bu? Ada seperti itu. Berarti ini tidak penuh dengan keikhlasan. Ya, bahkan orang terdekat dan pernah curhat juga ke saya begitu. Ya, jadi hitung-hitungan. Kemudian ketika mau menikah dipatokin, ya kan, itu bawaannya harus 200 juta. Ya kan akhirnya cowoknya mundur, akhirnya nggak nikah. Ya Allah. Itu ya. Jadi harus penuh dengan keikhlasan. Kemudian mengajar dengan step by step, dengan motivasi, dengan dialog interaktif, dengan cerita. Ya. Dari ini tentu masih banyak lagi bagaimana Rasulullah metodenya dalam mengajar. Barangkali ada pertanyaan Bu? Kita buka 3 pertanyaan. Karena sudah lapar kayaknya ini muka-mukanya ya. Oh enggak, belum. Oh iya, cerita itu banyak. Ya kan, cerita itu banyak, cerita yang tentang lucu atau Rasulullah itu ya kan, itu kan apa namanya? Ceria. Ya. Rasulullah itu ceria dan juga maksudnya kalau sama sahabat-sahabatnya itu kan juga dikenal dengan asyik lah. Jadi kalau sahabat-sahabat itu membahas tentang urusan-urusan, misalnya lagi ngomongin masalah apa ya? Masalah unta, Rasulullah pun ikut membahas tentang unta. Jadi kalian ngapain sih membahas tentang unta? Kita ganti pembahasan tentang Al-Quran, nggak begitu, ya kan? Tapi tetap ada batasannya. Karena bahkan marah pun Rasulullah itu juga bilang, tulis aja semua apa yang saya katakan. Ini saya tidak akan kalian dapati dari lisan saya kecuali yang hak. Artinya Rasulullah sekalipun dalam keadaan emosional itu tetap memiliki batasan. Bukan berarti nggak bisa marah. Kalau misalnya nggak bisa marah, udah pasti Rasulullah ngomongnya dengan tulis aja, dijamin kalian nggak akan pernah melihat saya marah. Tapi enggak, Rasulullah ngomongnya tulis saja, ya saya kalian akan dapati apa yang keluar dari lisan ini adalah sesuatu yang hak. Jadi Rasulullah memang di dalam sejarah itu dikatakan sebagai seseorang yang asik dalam bergaul. Ya itu adalah salah satu metode juga, metode dalam berdakwah. Kemudian ada lagi. Nah kalau misalnya kan kita jadi sebagai guru di rumah sama anak, kalau anak cerita itu kan yang anak zaman sekarang tuh dia punya joke-joke yang apa namanya, yang
ibunya nggak nyambung lah ya. Terus kita nyari dulu nih Ustadz nih. Ustadz kan kelihatan banget tuh cukup banget sama anaknya tuh gimana tuh Ustadz? Iya, nggak apa-apa. Anak juga paham kalau misalnya orang Ya tua kan itu dengan zaman. beda zaman, betul, ya kan. Tapi anak itu pasti akan mengapresiasi orang tuanya. Jadi nggak usah malu kalau misalnya kita ini nggak paham sesuatu, ya kan? Ditanya aja gitu, apa nak gitu. Soalnya ibu nggak pernah ketemu yang itu, gitu, ya kan. Seperti kita pun cerita misalnya tentang bagaimana pendidikan orang tua kita terhadap kita. Itu kan gak nyambung sama anak. Ya, emang dulu ada pemukulan, emang boleh ya pemukulan, emang boleh ya dicubit ya bu ya. Wah itu kan beda masanya, beda zamannya, ya kan. Tapi yang begitu gitu kita gak usah malu sebagai orang tua, karena ya menjadi orang tua itu kan juga pelajaran, ya kan. Jadi makanya apa yang kita lakukannya, ya kan. Bahkan kadang-kadang anak itu semakin semangat ketika diapresiasi, wah kamu sekarang pintar ya, sudah tahu tentang itu, ya kan. Tolong dong ajarin ibu bagaimana. Seperti misalnya apalagi yang sudah remaja kampung itu ya biasa-biasa aja, misalnya ngajarin orang tuanya main HP itu gimana, WA-an itu gimana ya kan, Instagraman itu bagaimana, ya kan, itu aja. Jadi anak itu merasa senang, ya kan. Orang tua di satu sisi dia memberikan pendidikan kepada kita sebagai anak, tapi anak juga memberikan sesuatu kepada orang tua. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua nggak usah malu, kita akui saja kalau misalnya kita tidak mendapati itu di masa kita. Ya. Dan sekarang sudah mulai fokus dalam urusan-urusan yang lain. Itu insya Allah anak juga paham. Satu lagi barangkali boleh? Menurut tadi kan sudah jelas ya metode. Iya. Tapi sebetulnya kalau di Indonesia itu kan apakah kadang-kadang tidak sesuai standar yang ada? Iya, makanya MUI itu kan membuat standar dalam berdakwah, ada syarat-syaratnya. Kayak misalnya standarisasi khotib Jumat, standarisasi ulama. Itu sebetulnya jangan, itu bagus juga, karena dalam khutbah Jumat pun banyak yang melenceng, banyak yang mimbar itu dijadikan sebagai alat politik, itu kan. Itu sebenarnya bagus, cuman masyarakat Indonesia udah nyalahin duluan semuanya, nggak tahu niat positifnya, sudah menganggapnya sebagai kriminalisasi ulama. Wah ini mah ulama kita pengen dikekang, nggak boleh menyampaikan, padahal ada sisi positifnya. Kemudian kenapa kok di Indonesia itu banyak ustadz-ustadz itu yang mohon maaf dalam berdakwah itu melenceng dari batasan seperti itu, ya kan. Kalau kita ingat kepada Sayyidina Ali itu, ya kan, ketika beliau itu dikoreksi, ya kan, wahai imam gitu, kenapa kok di masa ini tuh beda gitu sama masa lalu, kok kepemimpinannya, kekhilafahannya gitu. Terus kamu pengen bandingin saya sama Sayyidina Abu Bakar dengan kepada Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, yang jadi rakyat itu saya. Ya kan? Yang jadi rakyatnya itu saya, ya kan? Kalau saya ini jadi khalifah, yang jadi rakyatnya itu kamu. Artinya begini, di satu sisi seorang ustadz itu salah, ya kan? Tapi di satu sisi kita nggak boleh menafikan jamaahnya pun juga salah. Kenapa kok masih mengundang? Artinya, ya kan, bagaimana gambaran ustadz itu adalah gambaran sebetulnya dari jamaahnya. Gitu. Kalau misalnya jamaahnya itu pengen yang lucu-lucu, ya kan, maka ustadz yang hadir pun yang lucu-lucu. Gitu. Jadi jamaah itu, ya kan, ustadz itu adalah gambaran jamaahnya. Saya pernah di keluarga itu pengen mengundang ustadz yang lucu lah, ya kan, yang sudah terkenal saya ditugasin, Khalil, kamu bagian mengundang ustadz itu. Saya cuma bagian mengundang aja, dengan paman-paman saya semuanya yang menentukan siapa ustadznya, ya kan, untuk haul kakek waktu itu. Kemudian ya udah siap, saya tanya-tanya dah tuh, ya kan, sama teman yang kebetulan jadi asisten ustadznya yang viral itu, emang dari awal sampai akhir ngebanyol terus, ya kan, lucu terus. Kemudian ada salah satu paman itu yang mengatakan gitu, ya masa iya kita diceramahin sama orang-orang, sama ustadz yang lucu dari awal sampai akhir, nggak pantas.
Karena paman-paman saya rata-rata keluaran dari Kairo, dari Syria, dari Timur Tengah. Ya masa iya kita diceramain sama orang yang gak ada isinya, ganti penceramahnya. Nah, akhirnya saya ditelepon, udah undang belum? Ini udah nanya-nanya, ganti. Tadi nggak setuju. Artinya apa bu? Gambaran jamaahnya, ya kan? Ya kan, ustadz yang diundang itu gambarnya. Kalau misalnya ustadz itu kan, ya kan, pertama emang harus punya ilmu, ya kan. Kedua harus ada undangan. Kalau nggak ada undangan, ya kan dia nggak ceramah di mana, nggak ada tempatnya, nggak ada. Itu artinya kita betul ustadznya salah, ya kan. Tapi di satu sisi juga kita sebagai masyarakat, kita sebagai jamaah pun juga harus introspeksi di diri. Karena ustadz yang didatangkan itu menggambarkan keaslian daripada karakter jamaahnya. Itu ya bu. Jadi kalau misalnya begitu, ya ustadznya salah, tapi PR kita bersama adalah bagaimana mencerdaskan jamaahnya supaya nggak mengundang lagi. Ya, kalau komentar-komentar di sosial media itu kan, kok masih ada yang undang? Saya juga nggak paham kenapa masih ada yang undang. Tapi emang jamaahnya mau? Jamaahnya mau. Di sini kenapa nggak datang ke sini? Karena jamaahnya kan nggak mau mendatangkan Gus Taim, Gus Miftah. Kalau jamaahnya mau datang nggak kira-kira? Datang pasti. DKM-nya mau, jamaahnya mau. Itu emang standarnya itu menurun, ya kan. Kalau ustadz di luar negeri itu kan udah setara profesor, tapi kalau ustadz di Indonesia itu asal baru lulus dari pesantren, asal bisa ngomong public speaking bagus tentang agama sudah dipanggil ustadz. Bahkan sekarang pun kalimat Gus, kalimat Habib itu lagi dikoreksi. Apakah semua orang itu keturunan Rasul pantas dipanggil Habib? Apakah semua orang keturunan Kiai pantas dipanggil Gus? Nah, itu harus ada perubahan. Ya mudah-mudahan dengan kasus viral yang kemarin, ya kan, semakin banyak orang itu nggak sembarangan lagi, ya kan, menamakan melabeli dirinya itu dengan Gus atau Habib, ya kan, atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada lagi bu ya? Mari kita tutup dengan membacakan suratul Fatihah. Baik, oh ya. Oh, masya Allah, siapa? Bu Ida ulang tahun. Iya. 71 maksudnya. 17 lari-lari. Berapa? Umurnya berapa Bu Ida? Jangan ditanya Pak kalau sini. Oh jangan. Iya dong. Ya mudah-mudahan kita doakan Bu Ida yang sedang berulang tahun. Jadi kita doakan mudah-mudahan Bu Ida senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam taat, dalam ibadah, dalam istiqomah, dalam sihah, dalam afiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, segala apa yang diharapkan juga mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh, salihah ala hadhihi niyyah wa ala kunyatun salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa mendidik kita, Allah senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa istiqomah, mengaji, belajar, dan berusaha berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur kita juga, Allah mensehatkan badan kita juga, Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang marhumah, yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian juga perpisahan setelah ini pun ke rumah masing-masing menjadi perpisahan yang maksumah, yang mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhoi,
sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum ditutup Bu, insya Allah saya sama Ustadz Ihsan rencana mau bikin satu buku tentang fikih masjid. Jadi kita butuh pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semuanya tentang seputar fikih yang ada di dalam masjid. Ya kan? Bagaimana hukumnya ini, Pak Ustadz? Bagaimana hukumnya ini? Ya kan? Jadi seputar apa yang ibu dapati di dalam masjid, kemudian ibu bingung tentang hukumnya, ya kan? Nanti bisa dikumpulkan. Mungkin bisa sama Bu Ida ya. Jadi dikumpulkan ke Bu Ida, nanti Bu Ida bisa dikirimkan ke saya atau Ustadz Ihsan. Itu rencananya ya, mudah-mudahan sebelum pulang bukunya sudah selesai. Ya, ya, jadi bisa buat oleh-oleh. Ya kan, buat ibu. Jadi sebelum kami berdua pulang, itu mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa ditinggalkan di masjid. Jadi nanti ketika ada permasalahan tentang di masjid, ya kan, buka buku itu. Tapi bukan berarti buku itu sempurna. Pasti banyak problem yang belum dicatat di dalam buku itu, sehingga perlu ada tambahan, perlu ada revisi lagi, ya kan? Tapi minimal mengawali saja tentang fikih seputar yang ada di dalam masjid, ya, tentang sholat berjamaah, tentang sholatnya, tentang apa aja yang terjadi di dalam masjid itu. Silakan nanti ibu bisa dikirimkan ke Ida, nanti dikoordinir sama Bu Ida bagaimana baiknya, ya kan. Satu orang itu terserah lah. Nanti kan disortir lagi Bu ya, sama saya sama Ustadz Ihsan juga, ya kan, mana yang ini masuk kategori fikih masjid atau enggak. Jangan nanti tiba-tiba ada fikih tentang keluarga di situ. Nah itu makanya harus dikoreksi lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Mabruk alfa mabruk kemudian. Kalau di Indonesia ada apa? Mabruk alfa mabruk.
di dalam aku ya. Artinya nama Bu Ida kan berapa tuh kan? 911 Oke, kita kan ya. Mbak Uci kemana Bu Titi? Uci sakit pinggang. Oh iya. Wiwit ya. Bukan wit aja deh. Oh, happy interview. Itu mana di PTRI ya? Baik kali itu 2 tahun di PTRI. 3 tahun alhamdulillah, 4 tahun. Iya, Pak. Biasanya 4 tahun. Ada yang kata Oh, ada yang itu. Mas aku enggak ada ya? Ibu Sri, Ibu Pak. Ya sayang dari Ibu Sri Farida. Saya mau tanya itu apa anu cakra apa? kapan? Cakra saya kalau saya nggak salah hari minggu ketiga kan cakra. Ada. Ya itu sama si Nah, itu tugas. Itu dong. Di sini aja terjadi. Ya situ ada. Kirim dulu nih ininya, flyernya. Ini handphone Ustaz tinggal gitu saja ini. Belum dimatiin belum? Belum dimatiin juga videonya.